Baiklah, kau tenang saja. Aku akan membuatkannya untuk Hana. Balas Kiara dengan tersenyum. Dika menghembuskan nafas lega. Terima kasih, Kia. Sama-sama. Tapi sebelumnya aku ingin melihat Ray dan Rahel dulu di dalam kamar mereka. Ucap Kiara. Sayang. Tapi kau belum meminta izin padaku menerima permintaan Dika. Timpal Gary yang kini sudah duduk di samping Kiara. Kiara menepuk lengan Gary pelan. Jangan berbicara seperti itu. Kau membuat wajah Hana kembali tak bersemangat. Ucap Kiara. Gary menggaruk keningnya yang tak gatal saat melihat ekspresi Hana yang kini kembali berubah layu dan ekspresi Dika yang nampak tak bersahabat kepadanya. Sepertinya lebih baik kau segera melihat Ray dan Rahel dan membuatkan sosis bakar untuk Hana. Ucap Gary yang tidak ingin terkena amukan singa. Kiara menggelengkan kepalanya melihat tingkah suaminya lalu bangkit dari duduknya. Aku pamit ke kamar dulu, Hana. Percayalah aku akan segera kembali dan membuatkan sosis bakar untukmu. Ucap Kiara. Terima kasih, Kia. Balas Hana dan Kiara menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. 30 menit berlalu sejak Kiara kembali dari kamar Ray dan Rahel. Kini sosis bakar dengan olesan saus dan mayones sudah tersaji di depan Hana. Hana menatap dengan lapar satu piring sosis bakar yang begitu menggugah seleranya. Sayang. Panggil Hana pada Dika yang hanya diam sambil menatapnya. Ya. Apa kau membutuhkan sesuatu? Tanya Dika. Hana mengangguk dengan cepat. Aku membutuhkanmu untuk bersama menghabiskan sosis ini. Ucap Hana. Apa? Kedua mata Dika membola. Tidak mungkin, sayang. Kau tahu dengan jelas aku tidak menyukai sosis. Tolak Dika. Wajah Hana berubah cemberut. Kau menolakku? Tanyanya dengan lirih. Dika menghela nafas panjang. Bukan begitu. Mendekat ke arah Hana. Aku tidak menyukainya dan tidak mungkin mau memakannya. Tutur Dika lembut. Tapi sosis ini sangat banyak dan tidak mungkin aku menghabiskannya sendiri. Ucap Hana dengan kepala tertunduk. Kenapa kau tidak mau? Apa kau tahu jika ini adalah permintaan anak-anakmu? Lirih Hana kemudian. Tapi, Dika menggaruk keningnya yang tak gatal. Di belakang meja makan, Gary dan Kiara nampak menahan tawa mereka melihat Dika yang kebingungan menolak permintaan Hana. Sayang, waktu kau hamil Rahel, segala permintaanmu pasti aku kabulkan bukan? Sindir Gary sambil mengelus sayang rambut Kiara. Kiara mengangguk tanpa bersuara karena saat ini ia tahu jika Gary sengaja menggoda sahabatnya. Sungguh beruntung sekali jadi Kiara. Mendapatkan suami yang begitu menyayanginya dan menuruti segala keinginannya. Ucap Hana dengan pelan namun Dika masih dapat mendengarkannya. Sayang. Kenapa tadi kau meminta Kiara membuatkan sosis bakar yang banyak untukmu jika kau tidak bisa menghabiskannya? Tanya Dika yang merasa tidak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya. Karena anak-anak kita ingin kau juga menghabiskan sosis ini bersamaku. Balas Hana dengan suara berubah ketus. Oh astaga. Gary menahan tawanya sekuat mungkin melihat ekspresi melongo Dika yang terlihat sungguh menggelikan di matanya setelah mendengar ucapan istrinya. Jika kau tidak mau tidak masalah. Aku akan menghabiskan sosis ini sampai kenyang dan muntah. Ucap Hana dengan nada sedikit mengancam. Tidak, tidak. Aku akan membantumu menghabiskannya. Balas Dika lalu buru-buru duduk di sebelah Hana. Hana tersenyum mendengarnya. Segera ia ambil piring yang masih kosong lalu membagi 2 sosis bakar di piringnya untuk Dika. Rasakan itu kulkas. Sorak Gary dalam hati. Bagaimana rasanya? Enak bukan? Cibir Gary saat Dika baru saja kembali dari dalam kamar mandi setelah memuntahkan sosis yang masuk ke dalam mulutnya setelah sejak tadi ia tahan. Untung saja saat ini Hana tengah pergi bersama Kiara ke kamar baby Rahel hingga Hana tidak mengetahui jika Dika memuntahkan sosis yang tadi mereka makan. Dika mendengus. Ia tatap Gary dengan tajam.
Apa menurutmu ini lucu? Tanya Dika. Gary mengangguk cepat. Sungguh lucu jika dialami kulkas sepertimu. Masih saja ingin mencibir Dika. Tatapan Dika semakin tajam. Lain kali perbanyaklah diam daripada kau menjadi biang dalam permintaan istriku. Sungut Dika mengingat Gary turut andil dalam mengompori istrinya. Gary tertawa kecil. Tidak akan. Menurutku tadi sungguh lucu dan aku ingin melihatnya kembali. Seloroh Gary. Dika kembali mendengus mendengar jawaban Gary. Terlepas dari itu semua, kau harus bersyukur karena bisa menikmati peran sebagai suami yang baik saat istrimu hamil muda. Tidak sepertiku yang pernah menyia-nyiakan kesempatan itu saat Kiara hamil Ray. Ucap Gary serius. Dika menganggukkan kepalanya. Aku paham dan aku senang melakukannya. Aku hanya tidak suka makanan itu saat masuk ke dalam mulut bahkan perutku. Jelas Dika. Ya, aku paham itu. Balas Gary. Apa mereka akan lama di kamar Rahel? Tanya Dika setelah melirik arlojinya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepertinya tidak. Rahel begitu mudah untuk ditidurkan kembali. Balas Gary. Karena tujuan Hana dan Kiara ke kamar baby Rahel untuk menidurkan kembali baby Rahel yang terbangun. Dika mengangguk paham lalu melangkah ke arah ruang tamu untuk menunggu Hana di sana. Dika. Belum sempat Dika mendaratkan bokongnya di atas sofa, suara lembut Hana memanggil namanya sudah menghentikan niatnya. Ayo kita pulang. Ajak Hana. Apa kau sudah siap? Tanya Dika. Hana mengangguk. Ayo. Ajaknya lagi. Dika mengangguk lalu menatap pada Kiara. Terima kasih untuk malam ini, Kia. Maaf telah merepotkanmu. Ucap Dika. Tidak ada yang direpotkan. Aku bahkan senang melakukannya. Balas Kiara. Dika tersenyum. Pun dengan Hana yang turut tersenyum. Kalau begitu kami pamit dulu, ucap Dika. Ya. Hati-hati di jalan dan jangan lupa datang kembali ke sini. Balas Kiara dengan tersenyum lembut. Dika menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Aku juga pamit pulang dulu. Terima kasih sosis bakarnya, Kia. Aku sangat menyukainya. Ucap Hana. Lain kali jika kau ingin kau bisa mengatakannya padaku. Aku dengan senang hati akan membuatkannya kembali. Balas Kiara. Ah, kau ini sungguh baik sekali. Hana tersenyum senang lalu memeluk tubuh Kiara barang sejenak. Ayo kita pulang. Dika menarik lembut tangan Hana. Hana mengangguk lalu turut berpamitan pada Gary. Setelahnya mereka pun berjalan keluar dari dalam rumah untuk pulang. Apa kau yakin masih tetap ingin bekerja dengan kondisi tubuhmu seperti saat ini? Wajah Dika nampak tak setuju setelah mendengar ucapan Hana yang ingin langsung masuk bekerja esok hari. Ya. Kondisiku sudah semakin membaik dan aku siap untuk bekerja kembali. Lagi pula sudah terlalu lama aku mengambil waktu liburku. Jelas Hana. Tapi aku tidak mengizinkannya. Balas Dika dengan tegas. Tapi kenapa? Hana pun melayangkan tatapan protes pada Dika. Apa kau tidak mengingat ucapan dokter kandungan jika kondisi kandunganmu masih lemah? Dan apa kau ingin membahayakan mereka di dalam sana dengan terus bekerja? Tanya Dika. Hana terdiam. Kepalanya pun tertunduk dengan jari bertaut. Kondisi kandungannya memang terbilang lemah hingga dokter kandungan menyarankan agar ia bisa istirahat total sampai usia kandungannya sudah memasuki bulan keempat. Aku tidak akan melarangmu bekerja jika keadaannya tidak seperti ini. Kondisimu yang sedang hamil anak kembar dan kandungan yang lemah membuatku takut jika terjadi apa-apa denganmu nantinya. Lanjut Dika. Aku mengerti. Tapi bisakah aku tetap bekerja besok hari saja? Aku sangat ingin bertemu dengan Fitri. Sejak kemarin dia selalu menanyakan keadaanku namun aku selalu lupa membalas pesannya karena terlalu fokus denganmu. Pinta Hana. Baiklah. Tapi hanya sebentar saja. Putus Dika tak ingin Hana bersedih.
Terima kasih, Dika. Hana meraih sebelah tangan Dika lalu mengusapnya. Dika pun tersenyum sebagai jawaban membalas ucapan Hana. Pagi harinya, Hana terlihat terbangun lebih dulu dibandingkan Dika yang masih nyaman terlelap dalam tidurnya tanpa menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ditatapnya jam gantung di dinding yang kini menunjukkan pukul 5 pagi. Hana terdiam beberapa saat seraya berpikir ada yang kurang dari rutinitas paginya. Senyuman lebar terbit di wajah cantiknya saat menyadari apa yang kurang dari rutinitas paginya. Setelah bertemu dengan Dika, rasa mualku di pagi hari perlahan mulai berkurang. Gumamnya sambil mengusap-usap perutnya yang masih rata. Hana menatap sejenak wajah Dika yang terlihat begitu damai. Diusapnya perlahan tangan Dika yang memeluk erat pinggangnya lalu menyingkirkannya dengan hati-hati. Setelahnya Hana pun turun dari ranjang dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya sebelum turun ke bawah untuk membuat sarapan pagi. Setengah jam setelah kepergian Hana dari dalam kamar, Dika terlihat mengerjapkan kedua matanya. Sebelah tangannya meraba-raba sisi ranjang di mana Hana tertidur namun tidak ada apapun yang ia rasakan di sana. Hana. Kedua mata Dika terbuka sempurna. Ditatapnya ranjang di sampingnya yang kini sudah kosong. Di mana Hana? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan ke setiap penjuru ruangan. Dika pun buru-buru turun dari ranjang lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk mencari Hana. Tidak ada. Gumamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi. Apa mungkin dia di bawah? Tanyanya. Tak ingin larut dalam pemikirannya, Dika pun segera keluar dari dalam kamar dan turun menuju lantai bawah. Sayang. Suara Dika yang terdengar cemas memanggil namanya membuat Hana yang sedang fokus mengaduk makanan di dalam kuali mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Dika. Ada apa? Tanya Hana dengan kening mengkerut. Bukannya menjawab, Dika justru memeluk pinggang Hana dengan posesif. Apa yang kau lakukan di sini, Hem? Tanya Dika. Suaranya masih terdengar cemas. Tentu saja aku memasak. Tidak mungkin aku sedang mandi di sini. Seloroh Hana. Dika semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Hana. Siapa yang memperbolehkanmu memasak? Bukankah sudah aku katakan untuk banyak istirahat dan jangan melakukan pekerjaan berat? Ucap Dika. Hana menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Aku hanya memasak Dika. Pekerjaan ini tidak terlalu berat. Dan aku tidak merasa lelah melakukannya. Balas Hana sambil mengusap tangan Dika dengan sebelah tangannya. Lagi pula aku ingin melakukan tanggung jawabku sebagai istri untukmu. Lanjut Hana kemudian. Dika tersenyum mendengarnya. Namun tetap saja ia khawatir dengan kondisi istrinya itu. Cukup hari ini terakhir kau memasak untukku. Walau kau mengatakan kau tidak lelah namun aku tetap mengkhawatirkan kondisimu dan anak kita. Tekan Dika. Hana menghela nafas panjang. Ia lepaskan tangan Dika yang melingkar di pinggangnya lalu membalikkan tubuhnya menghadap Dika. Aku tahu kau mencemaskan keadaanku. Namun kau jangan melarangku melakukan kewajibanku selagi aku bisa mengerjakannya. Aku masih sanggup memasak sarapan untukmu karena pekerjaan ini tidak berat. Tutur Hana. Dika menghela nafas sesaat mendengar Hana yang tidak mengerti rasa cemasnya. Baiklah. Kau boleh tetap memasak tapi dengan bantuan pelayan. Putus Dika tidak ingin berdebat. Senyuman di wajah Hana terbit seketika. Terima kasih, sayang. Balas Hana lalu memeluk erat tubuh Dika. Jangan terlalu kencang. Kau bisa membuat anak-anak kita kesulitan bernafas. Tegur Dika sambil mengelus punggung Hana dengan jemarinya. Hana tersenyum lalu melepas pelukannya. Kembalilah ke kamar dan bersihkan tubuhmu. Aku akan menyusul sebentar lagi setelah pekerjaanku selesai. Balas Hana. Dika mengangguk lalu menuruti permintaan istrinya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengembalikan sosok pria yang selama ini aku cintai. Aku berjanji tidak akan bersikap bodoh dan mengecewakannya lagi. Gumam Hana sambil menatap punggung Dika yang semakin jauh darinya. Apa kau yakin tetap ingin bekerja hari ini?
Tanya Dika memastikan kembali saat Hana terlihat sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Ya, aku sangat yakin. Balas Hana begitu bersemangat. Dika menghela nafas sesaat. Kalau begitu ayo kita berangkat, ajaknya. Hana mengangguk lalu berjalan mengikuti langkah Dika. Kau akan bekerja di rumah sakit hari ini? Tanya Hana saat sudah masuk ke dalam mobil. Dika mengangguk. Ada pasien yang harus aku tangani hari ini. Setelah siap aku akan kembali ke perusahaan. Balas Dika. Apa tidak merepotkan jika kau bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk menjemputku nanti? Tanya Hana. Tentu saja tidak. Aku tidak pernah merasa direpotkan olehmu. Balas Dika dengan wajah datarnya. Hana melipat bibir ke dalam. Terkadang ia merasa geram melihat sikap suami kakunya yang tidak bisa berekspresi lebih manis saat mengatakan sesuatu yang romantis. Mobil pun mulai melaju meninggalkan perkarangan rumah. Selama dalam perjalanan menuju rumah sakit, Hana tak henti mengajak Dika berbicara seolah tidak ada hari nanti untuk mereka berbicara kembali. Kau semakin cerewet setelah mengandung, ucap Dika sambil mengusap rambut Hana saat mobil berhenti di lampu merah. Hana tersenyum mendengarnya. Ya, aku juga merasakannya. Entah mengapa lidahku terasa gatal jika tidak bergerak. Seloroh Hana. Dika menyentil pelan kening Hana. Sejak dulu kau selalu saja cerewet hingga membuat telingaku terasa sakit setiap mendengarnya. Kelakar Dika. Enak saja. Balas Hana lalu menepuk pelan lengan Hana merasa tak terima. Dika tersenyum tipis. Melihat sikap Hana yang sudah mulai kembali seperti beberapa tahun yang lalu membuatnya merasakan kebahagiaan yang tak terhingga saat ini. Aku harap kau tidak lagi bersikap bodoh ke depannya. Tetaplah seperti ini dan cukup percaya denganku saja. Jangan lagi mendengarkan ucapan orang lain yang belum tentu kebenarannya. Ucap Dika saat mobil sudah mulai melaju. Hana menolehkan wajahnya ke samping. Ya, aku akan mengusahakannya. Aku juga tidak ingin lagi melewati hari dengan kerinduan yang tidak pernah sampai.